Hadisnya 401 tentang masalah kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil muttasili ilal imamil muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal kibra wa inna iblisa hamalahul kibru ala alla yasjuda li Adam. Iyyakum wal kibra, hendaklah kamu takut, hendaklah dijauhkan. Karena pakai ayyukum artinya jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kamu dekat dengan al-kibru, itu artinya kesombongan. Ya. Kenapa? Karena sombong ini ya pangkalnya keburukan. Wa inna iblisa, maka sesungguhnya iblis hamalahul kibru, karena iblis itu ya menyandang makhluk yang paling sombong, ala alla yasjuda li Adam. Inilah bahwasanya dia tidak mau sujud, artinya menghormati Nabi Adam. Ya, iblis itu karena ada sifat sombongnya, dia tidak mau menghormati Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah surat 2 juz 1 ayat 34, Allah jelaskan, na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika aku berfirman, memerintahkan pada siapa? Al-malaikah. Untuk apa? Usjudu li Adam. Menghormati Nabi Adam. Ya. Fasajadu, para malaikat semuanya ya sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia membantah, tidak pernah mau sujud, bahkan melawan sama Allah. Kenapa enggak mau sujud wahai iblis? Kenapa enggak menghormati wahai iblis? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mana mungkin, kalau bahasa kita, mana mungkin itu bahasa Indonesia.
Kalau bahasa orang kampung, kagak bakalan. Kagak bakalan. Kagak bakalan. Ya, saya ini mau nunduk di depan iblis, di depan Nabi Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar. Aku dijadikan dari api. Khalaqtahu min tin. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah. Masa saya disuruh hormatin, suruh sujud sama orang makhluk yang diciptakan dari tanah? Mana muliaan aku? Inilah yang disandang oleh iblis, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghormati Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Kenapa? Lantaran itu dikarenakan, ya, dikarenakan. Kalau bahasa Indonesia, dikarenakan iblis mengatakan dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Ya, kalau bahasa orang Betawi, lantaran iblis itu diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Masa saya suruh hormatin makhluk yang diciptakan dari tanah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis itu jadilah dia, sifat sombongnya itu ditunjukkan, maka dia dilaknat menjadi makhluk yang kafir. Dialog iblis dengan Allah gimana? Siap, tapi tapinya ini, ya, iblis itu siap dilaknat oleh Allah, siap dimasukkan ke nerakanya Allah. Tapi kata iblis, ketika diputuskan satu keputusan berdasarkan kesepakatan, iblis bilang, tapinya banyak lah. Tapi mulu. Ya. Makanya kalau kita jangan banyak-banyak tapi dah. Ajak ngaji belum mau. Tapi lantaran diajak taklim belum mau. Nanti saya kalau udah ini baru saya ngaji. Tapi ini. Manusia kan kayak gitu. Dulu belum punya rumah, pengen punya rumah. Apa katanya? Kalau kita punya rumah bisa air wudhunya di rumah, malam bisa sholat. Pas sudah punya rumah, udah bisa sholat, apa katanya? Rumahnya sih ada, isinya belum ada. Isinya penuh, apalagi rumahnya sih ada, isinya ada, gerasinya ada, mobilnya belum. Tuh, tapi sampai kapan tuh tapinya? Ya, nggak tahu, sampai akhir hayatnya belum ibadah kepada Allah, belum taat kepada Allah karena kebanyakan tapi. Ya, itulah sifatnya, sifat iblis yang punya sifat sombong, yang punya sifat takabur, ya, sehingga wa inna iblisa hamalal kibar ala alli yasjuda li Adam. Itulah sebabnya iblis laknatullah tidak mau menghormati Nabi Adam. Maka dia selalu pawaswasa, ya, pawaswasa ilaihi syaitan. Sampai-sampai ketika Adam ada di surga, ya, Nabi Adam itu diganggu selalu oleh iblis. Itulah Bapak Saudara sebabnya iblis masuk neraka, karena ada al-kibru, namanya sifat sombong. Yang kedua, wa iyyakum al-hirs, hendaklah kamu jangan sekali-kali jauhkan, takuti iyyakum wal hirso. Wal hirso artinya hirsun,
Hirsun itu orang yang nggak pernah ada cukupnya. Orang yang nggak pernah ada cukupnya namanya hirsun. Sampai Imam Ghazali mengatakan dan mengumpamakan hirsun itu tomaun. Toma, tulisannya to, mim sama ain. Sehingga beliau menafsirkan bahwa yang namanya toma itu to, ada lubangnya, mim ada lubangnya, ain ada lubangnya. Maka kalau semuanya berlubang namanya bocor. Sama juga memuatin sesuatu di karung yang bolong, dimuatin terus nggak pernah penuh. Ya, tapi ini perkara apa? Perkara-perkara yang menyebabkan orang lain rugi, cari rezeki yang tidak halal, termasuk tomak namanya. Mengambil alih, menguasakan hak-hak yang bukan haknya, diambil, namanya tomak namanya. Ya, kalau perlu berantem. Ya, kalau perlu harus bertengkar. Yang penting dapat, yang namanya tomaun. Asalnya hirsun itu satu keinginan yang tidak terbatas, namanya hirsun. Tapi ketika ditafsirkan keinginan yang tidak terbatas artinya toma. Ini digarisbawahi tentang perkara yang bukan haknya. Namanya toma. Wa iyyakum ya wal hirs. Hendaklah kamu takut dengan penyakit itu. Ini penyakit hati namanya. Wa inna Adam. Digambarkan sesungguhnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam hamalahul hirsu ala an akala minasyajar. Dengan sebab ada rasa tidak ada cukupnya, yang dimaksud adalah yang dilarang, yang bukan haknya, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam karena ada rasa ketidakcukupannya, rasa tomaknya, an akala minasyajar, sampai-sampai Nabi Adam makan buah pohon yang dilarang. Allah jelaskan wala taqraba hadhis sajarata. Dan hendaklah jangan sekali-kali kamu dekatkan ini pohon. Fatakuna minaz zalimin. Ketika Adam tidak lagi terkendali nafsunya, keinginannya, karena tidak bisa dikendalikan keinginannya karena ada sifat hirsu wa akala minasyajarah, maka dia makan apa yang dilarang, yang dimaksud syajar. Sehingga ketika dia makan, Allah langsung peringatkan, copot semua perhiasan yang ada di badannya. Maka dibuanglah Nabi Adam alaihi salatu wassalam ke dunia, dibuanglah Siti Hajar ke dunia, dibuanglah Siti Hawa ke dunia, maka berpisahlah mereka sekian puluh tahun. Dari sekian puluh tahun perpisahan Nabi Adam dan Siti Hawa, maka satu ketika ditemukan di Jabal Rahmah namanya. Atau kalau kita pergi haji, itu ada Jabal Rahmah, itu gunung di tempat-tempatnya ditemukan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dipisahkan sekian ratus tahun lamanya, dengan sebab ada rasa hawa nafsu, keinginan yang berlebihan, melanggar sesuatu yang dilarang, sehingga Nabi Adam dibuang ke muka bumi ini. Atau ketika sekian ratus tahun lamanya ditemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di satu tempat namanya Jabal Rahmah. Kita nggak ceritakan
ya syajar itu. Sebab kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Qulna ya Adam uskun, Adamu uskun, tenang-tenanglah kamu di surga, wa zaujukal jannah, di dalam surga sama istri kamu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, bukan apa yang kamu mau, tapi satu syarat, wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan sekali-kali kau dekatkan pohon itu, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Karena waswasa iblis gangguin Adam di surga, dia nggak terima. Ya, Adam di surga dia nggak terima, kenakan lo. Waswasa ilaihi syaiton, maka selalu mengganggu tuh si iblis kepada Nabi Adam dan Siti Hawa yang sedang nikmat di surga. Apa kata iblis? Qala, iblis ngomong, ya Adam, hal adullukum ala syajaril khuldi wal mulki la yabla. Toha ayat 20. Wahai Adam, mau enggak aku tunjukkan ya satu buah yang bisa menyebabkan kamu ini bisa jadi raja selama-lamanya, kamu akan kekal di surga selama-lamanya, dan kamu akan dihormati oleh semua makhluk selama-lamanya. Karena begitu girangnya Nabi Adam, Adam melakukan paas, ya, sehingga apa la yabla, yang menyebabkan kamu ini enggak akan kecewa. Maka iblis selalu menggoda pagi, sore, siang, malam, dari atas enggak bisa, dari bawah nggak bisa, dari kiri nggak bisa, dari kanan, dari samping kiri. Kapan aja tuh iblis emeng-emengin, ayo dah, kamu bakal jadi raja dah, ya, gitu. Maka iblis sama Nabi Adam sama Siti Hawa terpengaruh oleh rayuan gombalnya iblis. Itulah sebabnya, karena ada di dalamnya rasa ketidakcukupan, rasa tomak, ya, yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa iyyakum wal hasad, dan juga jauhkan hasad. Ya, apa itu hasad? Ya, kalau tadi hirsu artinya serakah, bisa jadi. Sekarang wa iyyakumil hasad, jauhkan hasad. Apa itu hasad? Dengki. Dengki. Apa definisinya orang dengki? Orang dengki itu seneng orang susah kalau orang seneng. Pokoknya dengki. Dia tuh dengki, bukan syirik. Kalau syirik menyangkut urusan uluhiyah, tapi ini urusan manusia dengan manusia, namanya hasad, artinya hasadun, artinya dengki. Orang senang, dia yang kesusahan. Kalau orang susah, dia yang ketawa. Kalau orang senang, orang punya penghasilan, orang beli mobil, pikirannya udah salah aja. Jangan-jangan ngepet nih, jangan-jangan nuyul nih, jangan-jangan, udah jangan, wah, namanya orang dengki. Ya, ketika orang tuh bangkrut, ya, apa gua kata, nuyul kan, habis kan, tuh, seneng dia.
Itu sifat ya yang ada pada manusia. Semua manusia itu punya sifat itu. Ya, serakah, dengki, hasad namanya, kibir, sombong namanya. Semua manusia punya. Gak ada manusia yang gak punya sifat seperti itu. Ya, beda dengan Rasulullah. Kita kan sedikit-sedikit kayak gitu. Ini namanya sifat. Namun orang-orang yang beriman, yang hidupnya didasari dengan iman dan keyakinan kepada Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah. Orang yang bertauhid, apa yang ada di dalam hati kita seperti penyakit itu bisa ditekan, bisa disembuhkan, bisa dikikis sedikit demi sedikit, penyakit itu akan hilang. Ya. Di sini diceritakan wa inna ibni Adam, maka sesungguhnya anak Adam, ya, innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Ya, maka sesungguhnya penyakit hasad itu, dengki itu, seperti yang dicontohkan putranya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Habil sama Qabil. Ini karena ada kedengkian, ya, karena tidak ada ya kesepakatan. Satu ketika Habil berkorban kepada Allah, Allah terima. Tapi ketika Qabil, Allah bilang bahwa korban kamu tidak ditolak, karena ketika akan mengeluarkan penuh kesombongan. Ketika dia mendengar Habil itu berkorban, apa kata si Qabil? Masa dia doang bisa? Gue juga bisa. Malah gue beli gede yang lebih gedean. Tuh. Ini karena ada sifat dengkinya. Maka satu ketika dia karena begitu bencinya kepada Habil. Yang kedua, Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika Siti Hawa melahirkan kembar. Kemudian dinikahkan oleh anak Nabi Adam itu kepada keturunannya, kemudian caranya disilang. Inilah menurut sunnatullah. Ya, yang lahir pertama 2 laki-laki dinikahkan dengan lahir yang kedua perempuan. Cuman tidak diurut, disilang. Ya, kita A sama B, C sama D itu disilang. Sehingga kebetulan karena dengan silangan itu si Qabil itu dapat istri, ya, yang sesuai dengan perintah orang tuanya, dengan perintah Allah di Mekah. Si Qabil itu kurang cakep bininya dah. Kalau bahasa kita ya kalah dah, kerennya dah, ya, sama istrinya Habil. Ini yang menyebabkan juga ya kedengkiannya semakin tambah dengkinya si Qabil. Maka dia punya niat akan menghabiskan saudaranya yang bernama Habil karena ada satu sifat dengki yang ada di dalam hatinya. Maka di sini dijelaskan wa inna ibni Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Karena sungguhnya anak Adam yang dimaksud fi hadzal kitab Qabil wal Habil. Qatala ahaduhuma, saling membunuh di antara keduanya, ya, sahibahu hasadan. Karena apa? Karena sifat dengki yang tertanam di dalam hatinya. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Fahunna
maka sesungguhnya semuanya itu aslul khati'ah, sumbernya sumbernya keburukan, di antaranya ada hasad, dengki, ada kibir, ada riya, ada sum'ah. Ini penyakit hati. Manusia punya semua, manusia semua punya hati. Penyakit hati adalah itu diantaranya, ada iri hati, bukan syirik. Kalau syirik urusan perkara dengan uluhiyah, tapi kalau hasad, dengki, ujub, kibir, riya, ini penyakit hati. Ini yang harus kita kikis, harus kita jauhkan. Sebab kalau ini kita miliki kemudian berkembang, yang maksud berkembang, kalau sudah berkembang berbuah. Di dalam satu hadis, dijelaskan bahwasanya al-hasad, kanar yakulul hasad. Yang namanya kedengkian itu bagaikan api memakan kayu bakar. Jadi amal ibadah kita yang kita lakukan karena ada sifat dengki, ada sifat hasad, ujub, ada sifat kibir, ada sifat riya, itu amal yang kita ibadah kita sehari-hari, kata Nabi, sebagaikan api makan kayu bakar. Sehingga apa? Sehingga kayu bakar itu kalau sudah dimakan api tinggal abunya. Filosofinya, orang yang beribadah dengan sifat-sifat seperti itu capek tapi tidak mendapatkan ganjaran pahala karena niatnya semata-mata bukan karena Allah. Makanya diluruskan tuh niat kita, Insya Allah niat kita luruskan. Kita harus punya sifat yang namanya apa? Yang namanya ihsan namanya. Ihsan itu redonya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia berbuat satu kebaikan, maka dia tidak berharap sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Definisinya ihsan itu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau ibadah kau tidak lihat siapa yang kau sembah, maka hendaknya kau berpikir bahwasanya Allah lah yang sedang melihat kamu. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Ketika kamu berbicara, yang sebabnya ini menyebabkan kerugian orang lain, Allah Maha mendengar. Allah dengar dimanapun kita bicara. Jangankan kita bicara, hati kita bergerak, hati kita berdenyut saja Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar segala apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Inilah namanya ihsan. Ketika dia berbuat tidak lain adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah, kiranya ini barangkali karena maghrib sudah habis waktunya, hampir dikit lagi dari waktu isya. Oleh karenanya Bapak saudara-saudara sekalian, yang paling penting kita sebagai umat Nabi Muhammad harus rajin menambahkan ilmu setiap hari, tidak pernah ada hentinya. Itu karena apa? Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu wajib buat kita. Enggak orang kaya,
enggak orang miskin, enggak orang susah, ya, enggak tua, enggak muda. Kita tidak boleh punya prinsip, ilmu mah aku udah tahu, itu mah aku udah denger, itu mah aku udah ngerti. Ilmu itu bukan didengar, bukan dimengerti, tidak cukup. Ilmu itu diamalkan namanya, ya, diamalkan. Sehingga dengan ilmu ini akan menambah hilim. Jiwa kita semakin lama semakin baik. Namanya hilim, semakin tunduk, semakin tunduk, semakin tunduk. Inilah yang namanya ilmu. Enggak ada batasnya, ya. Perkara-perkara yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, ya, ini bukan perkara urusan kewajiban bebas menuntut ilmu, tapi siapapun yang menyampaikan wajib kita dengarkan. Mudah-mudahan Bapak saudara-saudara, ya, continue istiqomah di mana pengajian, di mana taklim, cuman duduk doang. Ya, cuman duduk doang, mustami. Di dalam sebuah kitab namanya Tanbihul Ghafilin, ya, dijelaskan bahwa orang yang duduk ngaji, ya, orang yang duduk ngaji itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Walaupun dia itu enggak denger apa yang disampaikan oleh gurunya. Sampai diumpamakan gimana Ustaz kalau ada orang budeg, ya, orang tuli ngaji, itu pahalanya tidak dikurangin sama dengan yang tidak tuli, ya. Cuman bedanya kalau orang yang tidak tuli ditanya, Ustaz tadi, ya, pengajian buka masalah apa? Dia bisa jawab, ini masalah dusta, ini adalah masalah takabur. Oh, ini bagi yang dengar, ya. Bagi yang nggak dengar, umpamanya dia tuli, kan ditanya, Pak, tadi ngaji baca apa? Embuh jawabnya, ora ngerti. Wah, ora krungu, nggak kedengeran. Dia nggak denger tuh, itu pahalanya tidak dikurangin, ya, tidak dikurangin dengan orang-orang yang sama. Tapi bedanya orang yang dengar, orang yang paham, ini akan berkembang ilmunya, dan ilmu itu ketika dikembangkan akan mendapatkan pahala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yakafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li kafatil muslimina ajmain. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman kasiba wa waliyan wa taufiqan wa hidayatan wa aqlan kamilah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.